Iya sebentar. Ini Bapak Agus Sunaria sudah. Kita tunggu Bu Evi dulu ya, Mbak Gif ya. Sebentar kita lihat dulu. Siap Bu, saya sudah hadir. Oh sudah ada. Ya terima kasih Bu Evi. Iya silakan Bu. Iya, iya. Ya silakan Mbak Gifani. Yuk mari kita mulai. Wah, seru nih kalau ada Mbak Gifani. Semakin seru. Ada pantun. Iya. Iya. Ya silakan Mbak Gif. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Siap Ibu, udah disiapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu baik dan bahagia. Saya lihat kayaknya seger-seger banget. Udah hampir 2 minggu kita nggak ketemu Bapak Ibu. Karena saya nggak pernah bosan ketemu Bapak sama Ibu di setiap hari Jumat. Bagaimana keadaan di rumah? Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan juga kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. By the way, sebelum saya mulai, saya akan ngasih fun fact nih Bapak Ibu, sebuah hal yang cukup mengembirakan di tengah pandemi saat ini. Untuk di DKI Jakarta sendiri, tadi saya baru baca kalau ternyata permintaan untuk lahan pemakaman sudah nol hari ini. Mbak Gif kayaknya sinyalnya itu ya kurang bagus ya Mbak Gif ya. Ibu, bagaimana? Ya dicoba lagi. Oh, ya, ya dicoba lagi ya. Silakan ya. Buka ulang lagi ya Ibu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas taufik dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada acara Weekly Talk 16 Wah, kelihatannya menghilang ya, atau saya ya? Iya Ibu, tidak apa-apa. Nanti Gifani biar bisa di tengah-tengah ya. Ya silakan Ibu. Bagaimana Ibu? Saya? Oh, oke. Udah ya. Oke, maaf nih. Udah selesai ya, Gifani? Karena Halo, saya baru bergabung. Halo, iya, halo. Terdengar jelas? Iya. Bagaimana Ibu, mau diulang atau dilanjutkan saja? Oh, kita lanjutkan aja ya. Pantunnya aja. Oh, pantunnya aja. Oke, baik. Iya, pantunnya aja ya. Kalau gitu. Oh ya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kali ini saya tidak akan membacakan panduan peserta webinar mengingat hari sudah jam 10:10. Jadi kita langsung saja pada acara utama kita dan acara pertama kita yang biasa kita lakukan, yaitu pembukaan dari Ibu Evi Mulyani. Kepada Ibu Evi kami persilakan. Baik, terima kasih. Lagi tumben nih koneksinya ya, lagi kurang. Ini terima kasih sudah tadi dengan pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, sudah edisi ke-16. Semoga kita bisa secara konsisten semangat untuk ngobrol-ngobrol, menciptakan tradisi ya budaya akademik gitu ya, diskusi, menginspirasi, memotivasi, sharing di Weekly Talk. Pada kesempatan pagi ini tentu silaturahmi itu yang utama dengan teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua sharing secara khusus nih dari Pak Acwin, terima kasih yang sudah berkenan akan share terkait dengan Project Management 101. Tentu menjadi kesempatan untuk kita semua, termasuk khususnya saya, itu bagaimana project management bisa kita gunakan untuk berbagai program, aktivitas, rencana yang kita siapkan, gitu ya, sehingga bisa berjalan dengan efektif, efisien.
Terima kasih kepada Pak Acwin, Budia, teman-teman P3M yang senantiasa ini ya semangat gitu ya untuk menyiapkan acara ini. Kemudian tentu teman-teman Ibu Bapak dosen yang juga selalu semangat untuk mengikuti setiap seri edisi Weekly Talk. Pekan lalu edisi dari eksternal, pekan ini internal, insya Allah pekan depan eksternal. Kita lihat juga nanti Monef yang sudah dilakukan berdasarkan Google Form yang sudah disampaikan ke Ibu Bapak, seperti apa hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk Weekly Talk ini. Baik, pintu sudah saya buka, karpetnya sudah digelar, kita tanpa berpanjang-panjang dari saya kembalikan lagi ke Mbak Givani untuk kemudian nanti Pak Acun yang menyampaikan. Terima kasih. Oh iya Pak Acun, saya mohon izin untuk off cam karena saya harus perjalanan menuju kegiatan, ada undangan yang offline. Jadi nanti saya sambil nyetir ya Pak, tapi saya akan menyimak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Evi. Karena tadi terputus, saya belum mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Selamat datang kepada narasumber kita Bapak Acwin Hendra Saputra yang saya hormati, dan juga Bapak Gede Agus Ari Utama, dosen PKN STAN selaku moderator kita pada siang hari ini. Yang saya hormati yang terdalam kepada para dosen dan seluruh sivitas akademika PKN STAN serta seluruh peserta acara yang saya sayangi. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ke acara inti kita, yaitu kita akan membahas tentang Project Management 101 kepada Bapak Gede Agus Ari Utama selaku moderator. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Givani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ya, pada acara hari ini saya dipercaya oleh P3M ya untuk menjadi moderator. Sebelumnya Bu Evi selaku Wadir Akademik, Pak Asgar, Wadir Keuangan dan Umum, Budia, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan PKN STAN. Pada pagi hari ini perkenankan saya menjadi moderator pada Weekly Talk ya, terkait dengan Project Management 101 ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Acwin Hendra Saputra. Sebelum kita menuju ke presentasi yang disampaikan oleh Pak Acwin, izinkan saya untuk sedikit yang memberikan rundown. Yang pertama adalah penyampaian materi oleh Pak Acwin dari kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi 15 sampai 20 menit, dan kemudian acara akan ditutup pada pukul 11.30. Sebelum lanjut, perkenankan saya juga untuk membacakan ya Bapak Ibu ya CV dari Pak Acwin. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, ini fotonya, ini foto trademarknya Pak Acwin ya, sudah didaftarkan di Haki. Jadi sekilas melihat foto ini langsung tahu bahwa ini Pak Acwin. Ya, Pak Acwin menyelesaikan pendidikan di 3 akuntansi di STAN, kemudian S1-nya di USNI, dan mendapatkan beasiswa di UGM, jurusannya ilmu ekonomi, dan baru saja Pak Acwin wisuda ya Bapak Ibu ya, setelah mendapatkan gelar Magister Manajemen Sistem Informasi di BINUS ya, walaupun kuliahnya udah lama gitu, tapi baru saja wisuda Pak Acwin. Nah, kebetulan sekarang Pak Acwin dosen di Prodi D4 MKN, Manajemen Keuangan Negara, dan selama bertugas di Kementerian Keuangan maupun di PKN STAN, Pak Acwin ini sudah menghandle banyak proyek. Yang pertama dimulai dari inventarisasi aset STAN ke PKN STAN, kemudian melakukan review terkait dengan sistem informasi akademik, dan beberapa proyek yang baru pertama kali dilaksanakan di STAN ya, seperti Dies Natalis, kemudian KKM, riset dana desa, bekerjasama dengan DJA, ada juga budget Goes to Campus, Open Data Day, dan yang terakhir adalah Olimpiade APBN. Tadi Mbak Givani
Saya nggak tahu membuka dengan pantun atau tidak ya, tapi saya coba untuk mengimbangi gitu. Itu kolak pisang tahu Sumedang, walau jarak membentang, saya ucapkan selamat datang pada para peserta dan tidak perlu berlama-lama. Silahkan Pak Ajwin untuk bisa menyampaikan materinya, yaitu terkait dengan Project Management 101. Baik, terima kasih Pak Gede Agus. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian di Weekly Talk kali ini, dan kali ini Weekly Talk kali ini tadi Pak Gede sudah membuka dengan pantun gitu, karena Pak Gede itu di atas 80 kilogram gitu. Kalau saya tidak mengimbangi dengan pantun di sebelahnya, nanti juga rasanya nanti tidak imbang juga gitu. Jadi saya mohon izin sebelum memulai dengan pantun juga. Pergi ke kebun petik rambutan, tak lupa juga ambil si buah serikaya. Izin sharing Bapak Ibu sekalian, mohon diskusi dan masukannya. Begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani. Yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Keuangan Umum, Bapak Agus Sunaria Sulaiman. Yang kami hormati Kepala P3M, Ibu Diah Purwanti. Dan juga Bapak Ibu sekalian, pejabat ataupun dosen di PKN STAN. Baik Bapak Ibu sekalian, materi kali ini tentang project management begitu. Jadi kami selama ini berusaha untuk mendalami project management, yang awalnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diinisiasi oleh Pak Asgar dan Pak Kuat di Prodi 3 KBN begitu. Waktu itu ada mata kuliah project management, kemudian diserahkan kepada kami untuk diperluas, dan saat ini sudah ada di Prodi 4 MKN dan Prodi 4 MAP. Bahkan di Prodi 4 MAP di tempatnya Bu Intan ini sudah digabung dengan Project Change Management. Jadi nanti kita sekalian mohon izin ini ngobrol-ngobrol saja begitu terkait apa yang pernah saya pelajari, dan kemudian bagaimana cara ini konsep project management ini bisa kita implementasikan dalam keseharian kita, karena namanya juga weekly talk. Jadi saya akan lebih banyak menyampaikan beberapa hal, dan juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini project management ini juga sudah diterapkan di Kementerian Keuangan. Jadi untuk CTO, kalibrasi IQ level eselon 1 ini sudah dilakukan dengan konsep project management menggunakan Microsoft Project. Dan saya kira tidak akan lama lagi, karena Pusaka sudah mengirim nota dinas kepada teman-teman di Biro SDM untuk meminta pembekalan terkait project management kepada para ASN. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, tidaklah mudah untuk menarik sebuah konsep dari tataran yang sudah berlaku lama di private sector untuk ditarik ke dalam public sector. Seperti misalnya konvergensi IFRS begitu yang ditarik di Indonesia, kemudian akhirnya kita juga memiliki standar sendiri untuk akuntansi pemerintahan. Nah, project management sebetulnya hampir sama Bapak Ibu. Project management itu memiliki hal yang sama dengan akuntansi yang Bapak Ibu dalami. Jadi kalau di sini saya lama sekali nggak ketemu Mbak Ayu, ini saya sambil menyapa beberapa ini. Mbak Ayu Kusumawati ini ahli banget di akuntansi begitu. Nah, beliau saat mengajarkan dan lain sebagainya pasti mengikuti standar. Di project management juga sama Bapak Ibu sekalian. Jadi project management itu governance saja, tata kelola saja. Sama juga tata kelola ke IT. Kalau teman-teman yang mendalami IT mungkin memahami tentang misalnya COBIT begitu. Kemudian Octave Allegro dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sama saja. Sehingga ada
ada pattern-nya. Tidak bisa project management itu kita menentukan bahwa project itu adalah sesuatu yang seperti yang kita inginkan, tidak. Tapi memang harus ada tata caranya, harus ada yang dilakukan. Lalu project management ini merujuk kepada apa Bapak Ibu? Merujuk kepada yang namanya PM book ya. Jadi project management body of knowledge begitu. Nah, ini sekedar pengantar saja bahwa ini sebetulnya sesuatu yang bisa dipelajari, ini sifatnya bisa soft skill, juga bisa teoritis sekali gitu ya. Bisa soft skill, bisa teoritis sekali. Dan saat ini project management ini banyak sekali digunakan di sektor IT gitu ya, di sektor IT. Walaupun saat di shifting ke sektor non IT ini prosesnya akan sangat kompleks sekali. Nanti kami akan sampaikan beberapa hal terkait terkait kondisi-kondisi yang ada. Baik Bapak Ibu, kami mohon izin share untuk presentasi kami. Jadi kenapa kalau tadi Pak Gede mengatakan ada satu hal yang menggelitik, kenapa saya pengen belajar tentang project management begitu. Kemudian waktu itu saya mencari universitas yang memiliki mengajarkan tentang project management begitu. Dari beberapa universitas itu akhirnya saya memilih di BINUS gitu ya, di Bina Nusantara begitu, BINUS University. Karena di BINUS mengawinkan project management itu dengan project change management dan knowledge management. Jadi seperti trisula gitu, trisula yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Nanti kami akan sharing bagaimana kami coba menggunakan konsep ini secara sangat-sangat sederhana pada beberapa project yang kami handle. Jadi kenapa butuh project management begitu? Kenapa butuh project change management begitu? Karena seperti STAN ya, seperti STAN. STAN ini dikejar-kejar untuk menjadi world class university. Budiah ini begitu di P3M bebannya dikejar-kejar untuk menjadi meningkatkan kapabilitas risetnya PKN STAN. Pak Subagio juga sama, kualitas pengendalian internalnya harus luar biasa di PKN STAN. Nah, kata-kata atau keinginan begitu ya untuk menjadi lebih kompetitif gitu kan, lebih closer to customers, sampai prodinya dirubah. Nah, ini kan juga dirubah supaya tidak silo, supaya lebih mendekatkan diri dengan customer dan lain sebagainya. Nah, apakah memang itu cara yang paling benar dipakai? Dan kemudian mengatakan kita harus efisien begini, pengadaannya harus efisien, harus dengan sistem online semua. Apakah online itu berarti juga lebih efisien? Jadi kata-kata menjadi lebih bagus, menjadi lebih dan lebih itu bagian dari motivasi sebuah organisasi untuk berubah. Tapi saat kita dituntut untuk melakukan perubahan, kita harus mampu menerjemahkan perubahan seperti apa yang diinginkan. Karena kalau hanya diberikan, kamu harus berubah menjadi lebih baik, itu kata-kata yang general. Di project management tidak mengenal kata-kata general, Bapak Ibu sekalian. Nanti di project management kita mengenal satu atribut project management, yaitu scope gitu ya. Jadi scope itu karena kalau nggak ada scope, dikejar pun nggak selesai. Misalnya saya mengejar Budiah harus meningkat untuk capaian kinerja riset PKN STAN. Kinerja seperti apa yang ingin dikejar? Sehingga nanti kami bisa melakukan review terhadap pencapaian performa Budiah di P3M. Kalau hanya disampaikan pokoknya gitu kan, kita nggak pakai ilmu pokoknya lagi gitu kalau udah menggunakan project management. Nah, saat ada perubahan organisasi begini, kemudian ada perubahan goals yang ingin dicapai begitu, maka saat inilah kita membutuhkan apa yang dinamakan oleh project management atau change management. Jadi kalau boleh kami sampaikan, project management ini sebetulnya cuma tools atau alat untuk mengoperasionalkan teori-teori manajemen yang ada gitu. Jadi kalau ini ya project management itu isinya ya kerja gitu ya, tapi kerja yang terstruktur gitu. Jadi itu yang diinginkan. Kemudian yang kedua terkait bagaimana project management itu melakukan transisi terhadap apa yang ingin dicapai. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, dilihat dari merubah antara current state dengan future state gitu, menerjemahkan future state-nya itu seperti apa gitu. Misalnya, wah kita akan menjadi organisasi world class university gitu. Kita tidak bisa hanya berpegang kepada future state-nya saja, tetapi kita juga harus melihat current state-nya, resource yang kita miliki,
baik berupa SDM, berupa material dan lain sebagainya. Ini kalau di project management kita mengenal tiga konsep resources itu, material, cost, dan labor. Ada tiga konsep tadi. Nah, perubahan ini membutuhkan sesuatu yang jelas. Bagaimana mengantar setelah kita mampu mengidentifikasi current state dan kita mampu mendefinisikan future state-nya, kita harus mampu Bapak Ibu untuk list activity apa yang akan membawa dari current state ke future state gitu. Jadi kalau kita tidak mampu mendefinisikan ini, perubahan itu akan aktivitas yang dilakukan itu tidak akan ini. Akhirnya jadi aktivitas recurring gitu ya. Berapa banyak kita mendengar kata-kata reformasi sampai kehabisan kata dirubah jadi transformasi, nanti mau jadi apa gitu. Kata-katanya berubah terus gitu. Walaupun perubahan itu sesuatu yang niscaya. Tetapi perubahan yang baik adalah perubahan yang memang jelas aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kalau di sini kelihatan aktivitas A, B, C, dan sebagainya, semua aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas yang benar-benar nanti mengantar perubahan dari current state ke future state-nya, begitu. Jadi bukan aktivitas yang di luar tadi gitu. Sehingga kadang-kadang kita sibuk mengerjakan sesuatu, sibuk sekali, energi kita habis, tetapi ternyata tidak mendukung pencapaian future state begitu. Nah, ini sesuatu konsep mindset yang pertama dari project management yang kami pelajari dulu. Nah, sebelum kita bicara project management, tentu kita akan bicara apa itu project Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak semua hal itu bisa kita sebut sebagai sebuah project begitu. Karena sebelum memasuki ke dalam operasional project management, kita harus bisa membedakan dua hal. Jadi ada konsepsi terkait project, ada konsepsi terkait proses. Ada dua begitu. Jadi proses dan project itu dua hal yang terpisah. Jadi jangan setiap saat kita mengatakan bahwa saya dapat project gitu. Karena memang penggunaan bahasanya mungkin sudah melebar begitu dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu melihat dua hal yang dinamakan proses dan project. Jadi kalau proses itu dilakukan ongoing, hal yang dilakukan sehari-hari, kita sudah bisa tahu dan memprediksi, istilahnya kita bangun tidur aja langsung diminta mengajar. Mengajar itu proses, tapi semester baru itu project begitu. Karena apa? Take place outside the process world. Jadi ini bukan proses, ini hal yang sifatnya benar-benar kita belum tentu prediksi. Misalnya saat ini kita mendapatkan adik-adik, nah Pak Eri misalnya menghandle asrama, Pak Budi Waloyo menghandle asrama, itu project. Karena baru pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat saat sudah bisa disusun sebuah SOP yang tepat dan lain sebagainya, ini bisa disebut sebagai proses gitu. Artinya kita mampu menghandle tanpa menggunakan resource yang luar biasa begitu. Nah, untuk proses kita menggunakan existing system, properties dan capabilities. Kemudian untuk project ini memang harus digunakan unique dan separated from normal organization work. Jadi nggak bisa kita membentuk sebuah tim khusus untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya proses gitu. Sesuatunya sudah dijalankan secara ongoing dan day to day. Karena itu akan menghabiskan resources gitu. Jadi kalau ini kondisi-kondisi seperti ini. Nah, merujuk kepada PM Book tadi Bapak Ibu, ini IFRS-nya project management. Jadi Project Management Body of Knowledge gitu ya. Saya nggak bisa share PM Book-nya karena lisensi ya Bapak Ibu ya. Cuma kami tidak nanti terbatas bisa gitu nanti. Nah, jadi dikatakan project ini temporary endeavor undertaken to create unique product, service or result. Jadi digunakan untuk meng-create produk yang unik. Jadi harus spesifik begitu. Berupa jasa atau output di akhirnya itu harus sesuatu yang sifatnya spesifik. Nah, untuk memenuhi kriteria ini, kriteria pengertian project ini, maka dibutuhkan project itu memiliki atribut-atribut yang harus kita pahami. Bagaimana sesuatu itu disebut sebuah project. Yang pertama, Bapak Ibu, project itu harus memiliki purpose yang unik gitu. Jadi kalau misalnya tadi ini karena ini mohon maaf ya Budiah ya saya pakai terus gitu. Jadi kalau Budiah itu diminta untuk peningkatan kompetensi penelitian gitu, purpose-nya harus jelas gitu. Misalnya 25% dosen PKN sudah bisa publish di jurnal terakreditasi Sinta berapapun begitu kan.
gitu. Itu akan lebih mudah diukur daripada saat kita hanya mengatakan meningkatkan kapabilitas riset begitu. Nah, ini perlu diperhatikan untuk posisi di sini. Kemudian yang kedua, proyek itu temporer, membutuhkan waktu tempo. Kenapa temporer? Ini ada dua hal memang. Temporer ini kan berkaitan dengan proses monitoring yang akan kita pakai untuk menghandle proyek dan kemudian proses evaluasi gitu. Jadi ada dua. Kalau tidak ada temponya tidak bisa dilihat. Dan tempo ini mungkin juga harus gradual. Kalau 5 tahun begitu untuk mencapai sesuatu, nah ini tempo harus temponya meningkat. Dan yang ketiga, proyek itu dikembangkan dengan menggunakan progressive elaborasi. Harus besar. Ya, jadi kalau bisa dikatakan using enormous resources, resource yang begitu besar gitu ya. Jadi resource yang dibutuhkan dari various areas gitu. Kadang multidisiplin, kadang ini. Karena di project juga diperlukan kalau dari nanti 10 area of project management begitu, kalau kita masuk ke konseptual framework-nya di project management itu ada juga misalnya project communication management. Ini dibutuhkan juga orang-orang yang ahli komunikasi bagaimana berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, yang kadang kita lupa, project itu harus memiliki primary customer or sponsor. Harus dijelaskan siapa customer kita, siapa sponsor kita, begitu. Ini harus benar-benar ditetapkan gitu. Supaya apa nanti ada kata-kata kita mengidentifikasi customer atau sponsor, karena di project itu Bapak Ibu sekalian ada satu pameo yang sampai saat ini saya pegang, yaitu project management itu dideliver bukan hanya untuk fulfill stakeholder need, tapi to exit stakeholder need. Jadi bagaimana kalau kita sudah menggunakan resource yang luar biasa, sudah menggunakan waktunya limited, menggunakan unique purpose begitu, lalu kita hanya supaya satisfy stakeholder need, tidak. Tapi yang kita inginkan adalah exit stakeholder needs gitu. Bagaimana cara untuk melakukan exit stakeholder need? Nanti kita bisa definisikan di beberapa hal, terutama di pencapaian target waktu. Nah, yang terakhir, apapun Bapak Ibu yang terjadi, kita ini kan manusia ya, di project management yang konsepnya dari barat sekalipun, mereka mengatakan involve uncertainty gitu. Jadi semua project itu pasti ada ketidakpastian yang menyertainya. Maka di sini nanti muncul manajemen risiko begitu ya, manajemen risiko. Manajemen risiko yang menyertai project, terutama risiko-risiko bahwa project itu tidak bisa mencapai goals-nya gitu. Jadi dulu yang sangat mengganggu saya adalah saat saya jadi Kasubag Aset di PKN STAN, kemudian diminta melakukan review sistem informasi PKN STAN, waktu itu selesai, fungsionalitasnya selesai, auditnya selesai, tetapi keingintahuan saya nggak selesai Bapak Ibu. Nggak selesai kenapa? Proyek ini dibiayai dengan biaya yang besar, yang menghandle orang-orang yang kompeten. Tetapi kenapa tidak berhasil? Kalau ada sesuatu pasti di balik itu. Saya pengen tahu gitu. Sehingga akhirnya itu memicu untuk belajar tadi. Nah, ternyata nanti kami akan jelaskan di sesi itu kenapa terjadi seperti itu dari sudut pandang kami saat menggunakan project management-nya. Nah, balik lagi kepada involve uncertainty tadi, Bapak Ibu, artinya saat kita start sebuah project, jangan lupa kita menyertakan manajemen risiko. Manajemen risiko ini luas Pak Acuin, berat begini. Nanti kita akan mengatakan apakah kita menggunakan approach manajemen risiko itu kuantitatif, kualitatif, approach yang mana, dan lain sebagainya. Luas itu. Tapi paling simple untuk melakukan mengassess uncertainty dalam bentuk manajemen risiko itu saya biasanya menggunakan dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, saya menggunakan jadi kalau kita mengimplementasikan project manajemen risiko, yang pertama kita harus mampu mengidentifikasi bad event yang mungkin terjadi sehingga kita bisa melewat tadi. Kalau contoh
saat saya Olimpiade APBN, saya masih handle Olimpiade APBN bersama teman-teman gitu. Risiko yang terjadi adalah apa? Kegagalan sistem. Dan kami kemarin ternyata di tahun keempat mengalami, Bapak Ibu. Tahun pertama lancar, tahun kedua lancar, tahun ketiga lancar, tahun ketiga kami jantungan gitu. Tahun keempat kami jantungan. Karena apa? Server down, servernya Pusintek begitu. Nah, ini kondisi yang tidak bisa kita katakan bahwa 3 kali kita doing well, berarti keempat kita pasti doing well. Tidak. Apa kami tidak persiapan? Persiapan, Bapak Ibu. Tetapi kami menyiapkan beberapa posisi-posisi tadi. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi list bad event. Yang kedua, kita menyiapkan serangkaian aktivitas how to react, bagaimana bereaksi saat bad event occurs, saat bad event itu terjadi. Jadi kalau dikatakan manajemen itu hanya mengatakan resiko itu hanya mengatakan apa namanya, ini dari sisi project management ya, itu yang dibutuhkan bukan hanya list kemungkinan bad event-nya, tapi juga harus ada apa namanya aksinya. Jadi bagaimana untuk menghandle tadi posisi tadi. Nah, untuk selanjutnya apa namanya, sebelum memulai sebuah project gitu ya, kita project. Nah, project ini normatif Bapak Ibu ya, harus sesuai dengan regulatory, legalnya, hukumnya, social requirement-nya gitu kan. Kemudian satisfy stakeholder request or need gitu. Jadi project, saat kita berada di sebuah project, mindset kita itu bukan kita seperti seorang pelukis yang punya kebebasan imajinasi untuk menuangkan sesuatu itu. Kadang-kala ini, dan ini sangat terjadi saat kami bekerja dengan DJA gitu ya, yang mana ternyata goals-nya berbeda dengan goals kami gitu. Tapi karena yang funding Olimpiade APBN itu 1, sekian M itu yang bayarin DJA, nggak bisa PKN STAN memaksakan, saya sebagai project manager memaksakan goals-nya PKN STAN. Harus begini, begini. Ditinggal nanti oleh stakeholders ya. Jadi ini yang perlu ini berbeda ya, bukan apa, ini bukan ABS gitu. Asal Bapak senang. Kalau Bapak senang tidak terukur ini. Ini kan kita terukur nanti di proses awalnya. Kemudian untuk project ini harus implement change business or technological strategies. Ini juga perlu digunakan. Kalau kita nggak bisa pakai, misalnya saat ini contoh ini, kami diberikan penugasan oleh Pak Asgar di membantu di UPT bisnis. Selama ini identifikasi bisnis di pemerintahan itu menggunakan mentok menggunakan SWOT gitu. Lalu apakah kami akan menggunakan SWOT yang sama? Tidak. Kami harus implement change business dan technological strategies yang baru gitu, yang nanti bisa kita bisa diuji secara bersama gitu. Kami coba menggunakan business canvas misalnya. Nah, business canvas itu berada di level praktisi Pak Ajwin gitu. Ya memang di sektor privat gitu. Tapi ada business canvas untuk non-profit organization. Kita coba masukkan tadi. Jadi ini bukan business canvasnya, tapi bagaimana way of thinking saat kita mengerjakan sebuah project. Kemudian create, improve, fix product, process or services. Jadi saat sudah selesai begitu, kalau kami boleh sharing di Olimpiade APBN itu di awal produk kami itu cuma 1 Bapak Ibu. Olimpiade untuk SMA. Saat ini diferensiasinya sudah mencapai 4. Konten SMP, debat APBN, dan kita mulai setup untuk guru mengajar. Jadi kita punya 4 diferensiasi. Di tahun depan, apakah kami tidak punya mimpi lagi untuk membesarkan ini? Masih punya mimpi gitu. Karena apa? Saat kami melihat itu sebagai sebuah project, berarti masih ada space for improvement. Selalu ada space for improvement untuk dilakukan seperti itu. Nah, bagaimana untuk melakukan? Sebetulnya project management itu sesederhana ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu kan pernah saat mau tidur atau bangun tidur itu susah tidur atau bangun tidur langsung panik gitu. Karena hari ini Zoom-nya banyak sekali atau kerjaannya banyak sekali nih. Apa yang harus saya lakukan dahulu gitu. Kadang-kala bangun tidur kondisinya seperti itu. Idenya banyak gitu. Atau ide tulisannya gitu. Nah, nanti saya sedikit izin untuk sharing tools yang saya pakai untuk record
kalau punya ide, punya apa gitu saya tuliskan di situ. Ide tulisan banyak gitu. Tapi begitu zoom sekali 2 kali nanti hilang itu ide tadi gitu kan. Besok lagi kita lupa gitu. Nah, kita butuhkan apa? To-do list ya. Apa yang mau dilakukan? Itu perlu kita identifikasikan. Karena ide yang tidak tertuliskan itu hampir-hampir dia nanti menjadi hilang. Nah, baru kita lakukan dan kemudian nanti selesai. Dan Bapak Ibu di gambar sederhana ini memang ada garis-garis yang sifatnya yang gambarnya abu-abu ini, silver atau abu-abu. Ini bukan tanpa maksud. Kenapa ada batasan? Apakah ini hanya membatasi Pak Ajun? Bukan Bapak Ibu. Di project management kita mengenal apa yang disebut milestone. Milestone itu tahapan pencapaian stage atau pace yang kita gunakan untuk mengukur progres kemajuan sebuah project gitu ya. Jadi kalau di konstruksi mungkin Bapak Ibu yang fokus di konstruksi ada kurva S gitu ya. Kita pakai kurva S, kemudian kurva realisasi, kita lihat simpangannya. Tapi di ini tidak. Jadi tahap ide selesai. Hanya kita bisa mereview satu tahapan project. Nah, nanti ada konsep-konsep lain di project management yang kami tidak mungkin menyampaikan sekarang. Misalnya konsep on value management. Bagaimana kita menggunakan konsep tadi saat kita berjalan. Nah, tadi kami sudah menyampaikan terkait atribut-atribut project, tapi ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan saat sebuah project itu mau berjalan. Tadi sudah sadar project itu ada uncertainty, yang kedua kita harus sadar bahwa project itu setiap project, every project itu memiliki triple constraint of project management. Jadi yang merah yang biru ini triple constraint-nya Bapak Ibu. Jadi triple constraint-nya itu scope, schedule, dan budget. Ini teoritis sekali Pak Ajun, iya. Tapi saya berusaha menyampaikan kepada Bapak Ibu dengan sesuatu yang lebih sederhana. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah after foto ya, gitu ya. Walaupun sekarang sudah digital terus ya. Nah, kalau pengen after foto bagus dan cepat, mahal atau tidak Bapak Ibu? Mahal pasti. Nggak bisa. Rp1.000 fotonya kualitas HD, cetakannya bagus tidak. Kalau cepat ya, jadi bagus, kualitasnya bagus gitu ya. Di skopnya pengen kualitas yang HD bagus gitu, waktunya cepat, duitnya ini budgetnya harus mahal gitu. Tapi kalau kita punya duitnya ya middle saja gitu. Kemudian pengennya bagus, ya harus tahan untuk menunggu waktu gitu. Menunggu waktu nabung dulu dan lain sebagainya. Lalu kalau posisi kita pengen cepat, yang penting jadi ya mungkin murah tapi asal jadi gitu. Satu foto ceprek gitu nanti berapa hari sudah buram begitu. Jadi pemahaman terkait scope, schedule dan budget ini triple constraint ini penting Bapak Ibu karena kadang-kala tadi kalau kami kembali ke PKN STAN tadi penggunaan sistem informasi. Kalau pandangan kami saat setelah belajar project management yang terjadi itu bukan kesalahan di level teknisnya orang-orang yang terlibat dan lain sebagainya, tetapi skopnya. Karena waktu itu PKN STAN belum memiliki SOP yang baku, belum memiliki organisasi yang baku, belum memiliki bisnis proses yang baku, kemudian dipaksakan untuk menyusun sebuah sistem. Dan sistem itu akan memaksa untuk orang berjalan menggunakan sistem yang baru gitu. Nah, contoh paling mudah adalah Nadine Bapak Ibu sekalian. Nadine itu dilakukan dengan gradasi. Saat ini sudah jarang saya lihat pegawai-pegawai Kementerian Keuangan membuat story tentang Nadine gitu. Mbak Nadine begini, Mbak Nadine begini begitu kan. Semuanya membuat story seperti itu. Saat ini Nadine sudah sangat enak digunakan. Dan itu butuh perjuangan memang untuk tadi. Dan penentuan scope dalam sebuah proyek ini menjadi penting karena scope itu akan menentukan seberapa luas pekerjaan itu akan dikerjakan dan itu nanti berimpact kepada resources yang akan kita pakai begitu. Nah, kalau di project management nanti Bapak Ibu ini hanya sebuah ini saja sebuah framework di manajemen project management bahwa ada 10 area of project management mulai dari resource sampai budget. Nah, di project management Bapak Ibu, saat kita mengawali sebuah project, tadi kita bicara scope ya Bapak Ibu ya, scope yang kalau scope nggak didefinisikan dengan baik, tidak terschedule, schedule-nya akan berantakan, menimbulkan risiko juga begitu. Menimbulkan permasalahan di resource juga.
menimbulkan permasalahan di kualitas juga. Bagaimana mengatasi tadi? Kalau di project management kita memiliki apa yang namanya project charter. Ini di project management. Tapi kalau di kita di pemerintah kita menggunakan KAK gitu. Jadi waktu kami ngajar mata kuliah project management ini bersama dengan teman-teman dari DJA, teman-teman DJA berusaha memadankan ini dengan KAK gitu. Ada yang beda Bapak Ibu dengan KAK di sini jelas ada beberapa yang berbeda gitu. Yang pertama di project charter ini dia sangat kuat empasisnya kepada business reason untuk project. Kenapa project itu harus dijalankan? Apa yang mau dicapai? Artinya apa? Future state-nya itu didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, terkait project objektif, purpose-nya. Kalau ini jalan, nanti ngapain? Dia akan memberikan dampak apa? Kemudian scope-nya, kemudian key deliverables-nya, mulai dari framework, project charter, sampai website, ini harus diterjemahkan, dan kemudian mengidentifikasi milestone yang ada. Ini yang tadi kami sampaikan, milestone. Develop framework, website launch, sampai launching website, sampai Premier Award of Excellence. Ini nanti data-datanya diberikan. Nah, di Project Charter juga mengadopsi tentang resiko yang mungkin ada gitu. Jadi resikonya apa saja nih yang mungkin ada saat kita menghandle sebuah project. Nah, ini apa contohnya saja. Nah, kemudian nanti kami akan tunjukkan project charter yang diidentifikasi, diadopsi oleh Kemenkyu dalam CTO gitu ya. Mungkin kita nggak banyak tahu gitu, tapi CTO sudah menggunakan tadi. Nah, Bapak Ibu, kemudian saat kita sudah mendefinisikan sebuah charter, nah kita akan melihat project itu secara satu kesatuan yang utuh. Jadi project life cycle. Jadi project itu kalau di bedanya perencanaan yang saya dulu belajar di keuangan gitu ya, tentang perencanaan keuangan, sistem perencanaan pembangunan, di kita kan perencanaan dan budget. Di project ini ada dua, ada initiating dan ada planning. Nah, tahap initiating inilah tahap yang akan membantu pengidentifikasian scope tadi. Sehingga saat planning dieksekusi, kita menyusun sebuah planning, tidak ada satu hal yang kurang. Kadang-kadang kan kita menyusun sebuah project, kayaknya yang ini belum ada deh, tolong dibikinin. Nah, itu nempel di depan begitu. Nah, ini didapatkan dari mana? Dari knowledge gitu ya, dari knowledge yang ada. Jadi kalau secara ekstrim ya, yang kami pelajari dulu di BINUS, kami dapat satu case tentang EY, bahwa EY itu meminta jajaran middle manajernya itu untuk keluar dari EY untuk apply di bisnis yang lain gitu. Dengan janji suatu saat kalau mereka berapa tahun berada di luar akan diterima lagi dengan kenaikan salary dan lain sebagainya. Artinya apa? Pegawai yang sudah pernah keluar dari EY, kemudian berada di kompetitor EY atau di industri yang sama dengan EY, kemudian dia balik lagi ke EY, dia akan memperkuat. Kenapa? Dia punya knowledge asset yang digunakan untuk tadi menyempurnakan project charter dan lain sebagainya. Bahkan lebih ekstrim lagi seperti di EY itu menggunakan pensiunan ya, yang sudah pensiunan itu untuk melakukan review review akan review atas perencanaan strategis mereka. Nah, kami juga mencoba untuk menerapkan ini di Olimpiade APBN Bapak Ibu gitu. Jadi kalau divisi acara misalnya, ketua divisi acara di Olimpiade APBN itu retire, dia pensiun gitu kan. Kami meminta sebelum kami kasih merchandise, kami itu meminta dia membuat video pendek. Maksimal itu 3-5 menit lah. Jadi berisi nama saya Ajwin, saya ketua divisi acara, yang saya lakukan ini, yang saya merasa sebagai ketua divisi acara, yang saya lakukan ini, list yang saya lakukan, yang saya merasa saya berhasil ini, yang saya merasa saya kurang ini, saran saya untuk yang selanjutnya ini, begitu. Dan itu kami keep, dan kami akan share itu kepada panitia tahun selanjutnya, gitu. Sehingga panitia tahun selanjutnya itu mengalami transfer tadi, knowledge asset tadi, secara meskipun kita menggunakan dengan cara yang sangat-sangat sederhana, gitu ya. Karena kalau kita bicara knowledge management nanti akan menjadi sesuatu yang berbeda dan lebih kompleks kembali.
Nah, bagaimana menyusun sebuah planning? Nah, ini kami kan tadi menekankan inisiasi, skopnya, kemudian untuk memperkuat sebuah proses planning. Nah, penegasan di sharing kali ini terkait planning Bapak Ibu. Nah, planning ini sebuah proses yang dilakukan gitu ya setelah proyek objektif ditentukan, skopnya ditentukan, maka planning yang biasa kita lakukan adalah menggunakan WBS gitu ya, work breakdown structure gitu. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang WBS. Nah, WBS itu menggunakan apa begitu? Nah, ini sebenarnya ada beberapa konsep yang ternyata berkaitan dengan materi akuntansi biaya gitu ya. Seperti nanti di akuntansi biaya itu ada CPM, PORT gitu ya. Ternyata ada juga di project management. Walaupun nanti penggunaannya sedikit berbeda begitu ya. Nah, di WBS ini secara konseptual assign responsibility, define specific activity sampai determine budget. Lalu bagaimana memecah sebuah konsep yang kompleks seperti ini menjadi konsep yang sederhana, Bapak Ibu. Nah, WBS ini nanti kami akan berikan satu contoh bagaimana untuk memahami ini contoh sederhana begitu. Karena kalau anak-anak itu mengatakan begini, karena anak-anak kita ini kan di kelas mengatakan, Pak, ini nanti kalau saya udah kerja dipakai apa nih project management gitu. Saya bilang project management itu bukan artinya kamu harus kaku menjalankan seperti ini, tapi bagaimana merubah mindset, way of thinking, bagaimana saat kamu menghadapi sebuah pekerjaan dan sebuah project dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi WBS ini nanti adalah grouping dari oriented work yang disusun secara terstruktur gitu ya, yang harus mendefinisikan keseluruhan skop dan proyek yang ada begitu ya. Nah, kemudian apa sih kita butuh WBS? Yang pertama, mengurangi kompleks proyek menjadi tahapan-tahapan pekerjaan yang bisa rencanakan begitu. Karena kalau kita langsung telan yang besarnya, kita pusing itu. Nasi pun kan kita nggak bisa, kalau kita makan pengen banyak itu tetap pelan-pelan, kita simpan dulu di kulkas, kita teruskan makan begitu. Lama-lama habis juga begitu kan. Nah, kemudian WBS ini mempresentasikan hierarki goals, objektif dan activity. Nah, bagaimana sebuah WBS itu disusun, Bapak Ibu, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian kalau kita ingin menyusun WBS begitu, yang paling sederhana adalah harus mendefinisikan tujuan dari proyek yang ingin dikerjakan begitu. Baru yang kedua, melakukan listing important milestone untuk mengambil ini, yang kemudian menentukan kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang paling pokok di setiap milestone. Baru kemudian mendefinisikan pekerjaan, apa ada overlap dan lain sebagainya. Saya akan lanjutkan. Jadi WBS, Bapak Ibu, ini secara mudah framework-nya seperti ini. Dari overall goal, objektif, kemudian activity gitu. Nah, supaya lebih lebih mudah ya untuk memahami sebuah WBS, kita coba menyusun sebuah proyek yang sangat sederhana. Nah, ini proyeknya tentang nyusun kue ini. Jadi ada Bu Arifah, ini proyeknya ini. Nanti Bu Arifah yang memiliki knowledge bisa memberikan review begitu. Benar tidak ini mom cakes project gitu ya. Jadi project untuk membuat kue gitu ya. Jadi untuk membuat kue itu kita mendefinisikan milestone-nya itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama prepare pan, kemudian prepare mix batter, adonan ya, mencampur adonan baru memasak. Bapak Ibu perhatikan dari tahapan ini tidak bisa ditukar-tukar. Bapak Ibu mau memasak kue dengan memasak dulu baru mencampur adonan kan tidak mungkin begitu. Jadi artinya kita harus mampu mendefinisikan objektif-objektif ini tadi. Prepare pan objektifnya adalah semua peralatan untuk memasak kue
ada. Prepare mix butter berarti apa? Keseluruhan proses bahan dan lain sebagainya yang digunakan sehingga siap untuk dimasak itu ada. Kemudian memasak itu dipastikan mulai dari oven sampai alat-alat yang dibutuhkan itu juga tercapai. Baru diturunkan menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk pencapaian tadi, prepare pan-nya, prepare mix butter-nya, bake cake-nya. Ini sederhana sekali Bapak Ibu. Sederhana tetapi pada konsepnya kadang-kadang kita lupa untuk menyusun seperti ini. Kadang-kadang kita bingung itu. Kenapa proyek itu dilakukan proses WBS seperti ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita jangan sampai ada satu pun skop di tujuan untuk membuat mom cake project ini terlewat. Sehingga semua kegiatan itu didefinisikan dan dikerjakan. Yang kedua, menghindari redundansi Bapak Ibu. Jadi seorang kok ini dari tadi dari awal udah nyiapin oven, yang si Tony nyiapin oven, si Tina juga nyiapin oven, redundant. Padahal resource itu bisa saja tidak usah hanya satu kali aja dibutuhkan gitu. Dan kadang-kala pada beberapa scope nanti yang bisa coba dilihatkan di sini bahwa sebuah project itu kadang-kala aktivitasnya bisa dilakukan secara paralel begitu. Secara paralel. Nah, bagaimana menyusun ini contoh yang lebih kompleks lagi. Misalnya membuat WBS dan assign responsibility, ini biasanya Bapak Ibu juga banyak yang mengenal Rasky Matrix dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang pertanyaan begini, levelnya dari mana? Dari level 0 sampai level 3 begitu. Berapa butuh sih kita level? Jawabannya adalah sampai sebuah task itu tidak bisa di breakdown kembali gitu. Jadi menjadi task yang paling dasar. Di sini kebetulan dibutuhkan sampai level 3. Ada kalanya nanti menjadi level 4 gitu. Ada kalanya levelnya kecil gitu ya. Nah, di WBS ini ada dua Bapak Ibu, ada menggunakan graphical chart gitu. Kemudian ada yang menggunakan indenture list. Jadi menggunakan WBS contoh posisi di sini. Kemudian syarat untuk melakukan WBS ini tadi Bapak Ibu sekalian, ini ada 4 kegiatan yang disusun secara bersamaan. Ini adalah parallel task. Ini akan, kalau kita berada di unit bisnis, kita akan sangat menghemat. Artinya apa? Ada kegiatan-kegiatan itu yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Ada kegiatan yang menjadi prerequisite dari pekerjaan yang lain. Artinya misalnya memasak kue itu harus menyelesaikan adonan dulu, begitu. Atau Bapak Ibu pengumuman nilai mahasiswa itu dosen menyerahkan skripsi dulu gitu. Maka kalau BAK itu kadang nagih terus seperti apa, karena itu prerequisite. Karena proyek selanjutnya, aktivitas selanjutnya tidak bisa diselesaikan tanpa aktivitas yang ada sebelumnya. Nah, itu yang diperlukan. Nah, untuk menyusun mengurutkan ini ada ilmunya sendiri Bapak Ibu, ada toolsnya sendiri yang namanya sequencing activity atau activity sequencing. Saya kira kami tidak bisa menjelaskan secara ini, tapi kalau di mata kuliah project management kami ajarkan terkait PDM, terkait arrow diagramming method begitu. Mana yang lebih suitable dengan software, mana yang tidak lebih ini dengan software dan lain sebagainya. Nah, intinya untuk activity, sequencing activity, ini kita melihat tipe relasi aktivitasnya Bapak Ibu. Jadi tipe relasi aktivitasnya itu bisa start to start, dari mulai ke mulai. Jadi satu pekerjaan dimulai dengan pekerjaan yang lain secara bersamaan. Ini biasanya yang paralel. Kemudian yang sering ada itu finish to start gitu ya. Jadi misalnya yang sering kita lakukan wawancara dulu baru menyusun verbatim begitu. Nah, itu kan finish dulu baru start kegiatan yang lain begitu. Kemudian ada juga yang finish to finish. Akhirnya kerjaan itu akan selesai, syaratnya harus bersamaan selesainya. Kemudian juga ada yang start to finish begitu. Nanti konsep-konsepnya seperti ini.
Nah, kemudian assign responsibility ini sebetulnya sama ya Bapak Ibu ya, memberikan tadi assign responsibility kepada individu-individu yang ada begitu. Kemudian bisa dikonfirm menjadi bar chart atau Gantt chart begitu ya. Kemudian ini Pak Gede udah memberikan ada step untuk producing network dan lain sebagainya. Kapan waktu mungkin kita bisa sambung kembali. Nah, saya ingin memperlihatkan contoh yang diimplementasikan di Kemenq, Bapak Ibu. Jadi Kemenq juga menyusun project charter. Ini project charter yang dilakukan oleh Kemenq begitu ya. Saya dulu kalau nggak salah saya pernah share ini juga ke Pak Maman juga begitu ya. Apa posisi ini. Jadi tujuan inisiatifnya seperti apa? Latar belakangnya apa? Pendukung kesuksesan apa? Terobosannya apa? Milestone-nya apa? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sering mengikuti ya rapat manajemen begitu dan lain sebagainya, beberapa yang terkait isu-isu penting sudah menggunakan template ini. Sebenarnya template ini digunakan udah agak lama dari tahun 2018 begitu ya. Kemudian outcome apa? Nah, sama seperti project. Risiko juga diidentifikasikan dan ini unit pengelola itu stakeholders-nya. Lalu apakah menggunakan WBS juga? Menggunakan Bapak Ibu. Jadi ini yang dilakukan oleh Kemenq. Waktu menggunakan perumusan fiskal yang terintegrasi, rencana kerjanya ini seperti apa? Hanya dimodif aja. Apa namanya PIC-nya itu ditaruh di belakang. Nah ini progresnya juga sama di sini. Kemudian perumusan kebijakan fiskal ini, acceptance kriterianya, ini yang tadi saya sampaikan. Meningkatkan penelitian, kriterianya apa itu meningkat, sehingga nanti bisa diidentifikasi. Di Kementerian Keuangan berbasis output. SOP perumusan kebijakan harus selesai begitu. Dan di sini juga menggunakan konsep apa sequencing activity kan, bahwa nggak mungkin ada perancangan peraturan keputusan sebelum ada pembahasan SOP link protokol begitu. Jadi semuanya dipakai. Kemudian apa perumusan kebijakan ini acceptance kriterianya sehingga nanti ini dianggap sebuah proses milestone itu selesai kalau outputnya ada di sini. Nah ini contoh yang lain lagi dan kemarin kami juga mencoba membantu di Waskita Karya Bapak Ibu untuk sampai saat ini masih kita coba bantu di mereka untuk standarisasi WBS begitu ya. Karena Waskita ini memiliki proyek konstruksi yang bermacam-macam begitu dan kemudian mereka menerapkan SAP begitu, ERP, kemudian ERP-nya itu penyelesaian proyeknya itu berdasarkan tahap prosesnya aja 50%. Tapi itu tidak mencerminkan jumlah biaya yang harus ditanggung. Biayanya tidak 50%. Sehingga saat proyek itu prosesnya 50%, biaya yang akan dikeluarkan bisa lebih dari 50%. Nah, ini karena ada ketidakstandaran terutama dalam pendefinisian scope dan penyusunan tadi begitu. Nah, ini contoh yang dilakukan kemarin begitu ya. Kita melakukan pendefinisian satu persatu gitu. Nah, satu hal Bapak Ibu, project management ini unik gitu. Saya tidak begitu ngerti terkait kondisi-kondisi ini. Expertnya nanti di engineering. Tapi kita bisa memandu mereka untuk meluruskan WBS-nya begitu. Karena apa? Karena konsepnya kan sama, activity sequencing tadi, WBS tadi dan lain sebagainya. Dan knowledge-nya itu ada di engineer mereka. Lalu yang kami propose nih karena di P3M ya, yang sederhana misalnya Bapak Ibu ingin menerapkan WBS begitu di kita gitu. Nah, kemarin untuk misalnya project riset gitu. Nah, ini contoh. Ini saya bikin iseng-iseng aja Bapak Ibu misalnya monitoring paper gitu yang saya propose ke Pak Heru di Puskapuk misalnya. Ini bisa dipropos begini, kapan kemajuannya dan lain sebagainya. Sehingga nanti saat dipanggil rapat itu tidak dari awal lagi, rapat dari awal semuanya presentasi. Rapatnya misalnya ini kenapa di sini itu baru tercapai contoh di sini 50% begitu. Kenapa di sini baru tercapai 50%? Ini yang harus dipertanyakan. Bukan kemana-mana dan lain sebagainya. Project management akan memberikan kita kemudahan lain dalam menyusun mengidentifikasi sebuah permasalahan.
Dan ini praktek yang kami pakai Bapak Ibu untuk adik-adik di Olimpiade APBN. Ini kompilasinya sangat luas begitu, sehingga kalau kami rapat itu kami langsung tertuju kepada bulan mana, progres apa yang sudah dilakukan, siapa yang menjalankan, misalnya ini Pak Dani begitu, penyusunan modul begitu. Kemarin Bapak Ibu yang terlibat penyusunan modul, Pak Dani yang akan aktif begitu. Karena didefinisikan seperti ini. Dan ini Gancat utama, ini disusun dari gancat-gancat turunan gitu ya. Jadi kalau tadi kami sampaikan berapa sih layernya? Layernya sampai di sini posisi tadi. Dan juga di pengembangan kami yang di debat APBN juga sama, mulai dari compile sampai posisi di sini, sehingga terdefinisikan secara keseluruhan. Nah, ini membutuhkan satu Bapak Ibu yang namanya PMO sebetulnya, Project Management Office. Orang-orang yang mampu melakukan memantau tadi, mendefinisikan, memantau progres-progres kegiatan. Kalau PKN STAN misalnya, proyek penyusunan BKD di Pak Asgar begitu. Nah, sampai sejauh mana listnya mau ngapain aja dan lain sebagainya. Ini perlu juga didefinisikan. Lalu implementasi terakhir kami ini kan untuk implementasi di kampus PKN STAN. Ini contoh kemarin dengan Pak Yanuar kita Pak Gede kita menyusun seperti ini. Contoh untuk implementasi di konstruksi gitu ya. Ini masih konstruksi sederhana. Posisi tadi, dan ini BBS kalau kita mau ini yang indenture list, nah kita masukkan kode BBS-nya akan muncul. Dan ini Bapak Ibu nanti bersinggungan langsung dengan resource yang akan dipakai. Sehingga saat kita menggunakan sebuah konsep project management yang menggunakan tools seperti project management seperti ini, maka hampir semua kegiatan definisi resource itu terdefinisikan. Jadi repot nggak? Repot sekali Bapak Ibu. Apalagi kalau di shifting ke konstruksi ya, pasti pusing sekali gitu. Tapi ya kalau kita pengen achieve better result, kita pengen merubah dari tadi karena state ke future state, kita bisa definisikan, ya itu yang harus kita ini kan. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin yang kami bisa sampaikan, dan kami masih harus banyak belajar sebetulnya terkait ini begitu ya, terutama untuk mendapatkan sertifikasi di project management, karena susah kalau Bapak Ibu tidak menghandle project. Untuk menjadi project manager profesional itu tidak bisa begitu, udah ujiannya mahal belum tentu lulus begitu kan. Kita hanya bisa menjadi associate gitu ya, menjadi associate untuk project management begitu. Ini yang masih kita coba usahakan, meskipun mungkin secara pribadi begitu, karena ada ketertarikan memang posisi di situ. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Gede Agus. Ya, terima kasih Pak Ajwin atas pemaparannya ya terkait dengan Project Management 101. Ya, ini Pak Ajwin ini salah satu yang terkenal dengan ungkapan bahwa kalau sudah pegang mic susah berhentinya Bapak Ibu ya. Saya dari jam berapa tadi? 10.55 itu udah menyampaikan kurang 1 menit ya. Ternyata lebih 10 menit, tapi nggak apa-apa karena apa yang disampaikan oleh Pak Ajwin ini isinya daging semua ya Pak Ibu ya. Terutama di PKN STAN dan pada umumnya di Kementerian Keuangan, di mana implementasi project management ini sudah mulai diterapkan Bapak Ibu ya. Ya siapa tahu nanti di program studi Bapak Ibu atau di unit Bapak Ibu, di pusat, satuan, atau bahkan di level politeknik ini mencoba untuk menerapkan project management di masing-masing proyeknya. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajwin terkait dengan implementasi project management di public organization, terus kemudian perbedaan project dengan proses ya Bapak Ibu ya, bahwa project itu tidak daily activities, terus dia waktunya itu temporer ya Bapak Ibu, terus kemudian tadi Pak Ajwin juga menyampaikan tentang triple constraint, scope, cost, dan time. Kemudian tahapan-tahapan dari project management, bahwa ada 10 jenis, terus kemudian diberikan juga contohnya di beberapa pengalaman Pak Ajwin ketika handling project ya, seperti Olimpiade APBN,
terus implementasinya di CTO Kementerian Keuangan, sampai yang terakhir di mata kuliah manajemen proyek di D3 KPN kemarin. Ya, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu diskusi. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Atau sudah jelas? Mungkin ada yang bertanya-tanya, scope itu apa sih scope? Dari tadi disebutkan scope, scope gitu kan. Terus resources, yang dimaksud dengan resources seperti apa? Mungkin ada yang ingin bertanya. Pak Ambang mungkin yang tadi mangguk-mangguk terus. Nggak tahu itu mangguk-mangguknya kenapa. Jadi saya ini. Yaudah izin Pak Gede, kalau sudah dipanggil ini rasanya kalau udah apa presidennya korup dah ngomong itu katanya harus ini, daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan kan. Siap Pak Kanit Perpustakaan Seumur Hidup. Izin Pak Acwin, Pak Gede. Tadi saya tertarik yang berkaitan dengan project management di level Kementerian Keuangan. Kan tadi kalau di breakdown, tadi kata Pak Acwin kan menyampaikan di WBS itu breakdown-nya bisa sampai sekecil apa begitu. Itu kan sampai tidak bisa di breakdown kembali kan. Nah itu kalau yang di Kementerian Keuangan tadi, apakah bisa dimungkinkan bahwa breakdown-nya pun bisa sekecil nanti sampai dengan PIC personnya, misalnya person in charge-nya siapa gitu, kan tadi kan turun ya dari Kementerian Keuangan turun ke eselon 1, eselon 1, eselon 2, sampai ujung paling kecilnya sampai dengan PIC. Kalau saya terpikirnya nanti bisa sangat dalam sekali begitu. Nah, itu apakah memang dimungkinkan? Terus yang kemudian bertanggung jawab untuk membreakdown itu, apakah nanti kemudian, kan tadi disampaikan juga ada PMO ya, Project Management Officer juga. Itu apakah kemudian di level di bawah-bawahnya pun juga ada penunjukan PMO juga? Itu dulu mungkin Pak Adin, Pak Gede. Matur suwun. Ya, siap Pak Ambang. Pak Acwin mau langsung dijawab? Iya, makasih Mas Ambang. Mas Ambang ini mendalami manajemen juga ya. Jadi memang apa namanya Pak Ambang di breakdown itu bisa juga menggunakan multiple layer BBS. Seperti tadi yang di apa namanya kami pakai di OA itu kan ada yang compile dari yang utama, kemudian per divisi gitu. Kami menggunakan pendekatan approach organisasi begitu ya untuk menurunkan sampai di level tadi. Untuk di Kementerian Keuangan apakah memungkinkan? Mohon maaf. Apakah memungkinkan? Iya, memungkinkan. Tapi perlu diperhatikan tadi Pak Ambang, memisahkan antara proses dengan project tadi. Project itu untuk mendeliver sesuatu yang baru gitu. Jadi bukan menjalankan proses-proses yang ada. Kalau proses bisa dihandle dengan SOP dan proses itu sudah apa ya? Sudah baku gitu dijalankan gitu. Jadi kalau perpus misalnya di tempat Pak Ambang perpustakaan ingin apa namanya mendigitalisasi perpustakaan secara keseluruhan begitu, itu project. Tapi kalau perpustakaan apa namanya inventarisasi aset perpus itu proses begitu Pak Ambang. Mohon maaf. Mungkin itu Pak Ambang kalau apa namanya disampaikan seperti itu. Siap. Makasih Pak Adwin. Izin Bu Iin ini tadi 101 ini intinya pengenalan begitu Bu Iin. Jadi apa namanya pengenalan saja begitu. Kenapa nggak 212 gitu Pak Adwin? 212 udah Pak Aditya Wirawan Pak Badio Oh, gitu. 212 Pak. Beliau udah 212 gitu. Jadi kami nggak berani nanti disomasi. Kenalan. Ya, terima kasih Pak Acwin. Monggo yang lainnya. Izin bertanya, boleh Pak Gede? Oh ya, silakan Adit. Mohon izin bertanya narasumber terkait dengan apa sih yang membedakan project management di sektor
privat dengan publik begitu. Karena kan kalau tadi dilihat kan ada buruh ya atau labor gitu ya. Nah kan sedangkan di pemerintahan itu kan kebanyakan aparatur sipil negara begitu. Nah ini apakah treatmentnya berbeda, apakah sama begitu? Karena kan khawatirnya kan nanti kan tujuan akhirnya juga antara buruh dengan aparatur sipil negara ini kan berbeda begitu. Mohon izin untuk memperjelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit gitu ya. Jadi sebenarnya permasalahan utama yang muncul di project management kalau kita ingin mengimplementasikan dari private ke public sector itu dari ranah yang Pak Adit pelajari selama ini gitu. Kompetensi Pak Adit yaitu regulasi gitu Pak Adit. Karena kan pasti akan kebentok gitu ya dengan regulasi-regulasi yang ada begitu, proses-proses yang ada dan lain sebagainya itu pertama. Kemudian yang kedua yang bisa diindikan adalah di pemerintahan ini tidak begitu saja kita bisa mengatribusikan misalnya costing itu kepada SDM yang digunakan di pemerintahan. Sebagai contoh, misalnya pemerintah ingin menggunakan PKN STAN, ingin memberi program proyek harmonisasi peraturan gitu. Kemudian Pak Aditya Wirawan dijadikan salah satu PIC untuk masuk di dalam proyek begitu kan. Nah, sedangkan Pak Aditya Wirawan itu mendapatkan salary sebagai PNS kan, bukan sebagai untuk harmonisasi tadi. Itu tugas tambahan gitu kan. Mungkin bisa ditambahkan honor, mungkin tidak boleh ditambahkan honor kalau itu berupa tusi begitu kan. Tetapi kan artinya apa? Artinya proyek kalau kita hitung costing dari proyek di keseluruhan itu bisa apa namanya? Bisa under value. Karena sebetulnya untuk bayar Pak Adit itu dibutuhkan lebih banyak gitu ya. Karena Pak ini hanya honornya aja mungkin yang diperhitungkan di proyeknya. Nah, ini yang agak susah di pemerintahan begitu untuk posisi tadi. Dan sehingga orang juga belum tentu akan mengeluarkan keseluruhan energinya ataupun kapabilitasnya untuk handle project tadi, untuk to be involved di project itu dengan baik begitu Pak Adit. Karena apa, dia merasa tugas utamanya bukan di situ. Nah, memang masih perlu banyak kajian untuk masuk di sana, walaupun teman-teman CTO ini progresif sekali ya untuk masuk di situ. Dan saat ini kalau tidak salah udah ada satu apa namanya, udah ada satu lulusan PhD dari DJP. Ini mungkin Mbak Indah atau yang lain dari DJP paham, itu dari London School of Economics yang lulusan pertama Doktor in Project Management gitu ya. Dan ini langsung dijadikan konsultan oleh CTO, ini saya lupa namanya ya, bapak-bapak itu dari LSE. Baru lulus tahun ini dan baru akan lulus tapi sudah dikontak oleh CTO untuk bantu untuk mengimplementasikan tadi gitu. Jadi perbedaannya di situ, Pak Adit. Terima kasih, Mas. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya, karena waktu sudah hampir pukul 11.30, waktunya untuk Jumatan. Izin Pak Gede. Iya, monggo Mbak Intan. Izin bertanya sedikit ini menarik sekali ya, dan sepertinya ini akan potensi untuk penerapannya akan banyak gitu ya Kak di PKN karena ini banyak hal yang baru sekarang ini ya akhir-akhir ini. Gitu. Nah dan tadi menarik karena ini proyek adalah pada umumnya adalah sesuatu yang baru ya, dan sesuatu yang baru ini kan biasanya prosesnya sendiri kita juga masih berusaha create gitu ya. Nah, kira-kira nanti jadi kalau berusaha create awal itu biasanya nanti akan ada sudah kita coba susun dengan ini ya. Tapi begitu sampai ke WBS-nya tadi ternyata ada proses yang kemudian baru kita baru muncul atau baru kita sadari gitu ya, atau baru ketemu di tengah-tengah. Nah, ini seperti apa kira-kira strateginya? Dan terutama nanti terkait ini ya, handling manajemen untuk yang resource-nya ya. Mungkin seperti itu Pak Gede, Pak Acwin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan.
Nah, ini tadi saya sedikit lupa menjelaskan di depan gitu ya, bahwa project management ini nanti terintegrasi dengan project change management gitu. Lalu kalau tadi kami coba menyederhanakan manajemen risiko dalam satu ini yang lebih kecil gitu, untuk project change management ini dibutuhkan paling tidak tiga hal begitu, Bu Intan. Yang pertama adalah ukuran sejauh mana project itu boleh menyimpang, boleh dilakukan perubahan. Itu pertama, ukuran itu harus didefinisikan. Jadi misalnya setup seperti apa, pas kita nih berada di bangun dam, kemudian terjadi banjir bandang. Nah, banjir bandang ini menunjukkan bahwa boleh dilakukan change management di situ. Nah, itu harus ada jelas kriterianya. Yang kedua, harus jelas SOP untuk melakukan perubahan. Bagaimana mempropos perubahan? Karena tidak setiap individu yang involved di project itu boleh melakukan perubahan. Begitu. Kalau semua orang melakukan perubahan, akhirnya tidak terkendali. Project tidak akan mencapai goals-nya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah siapa yang ditunjuk untuk mengotorisasi perubahan tadi. Jadi ada tiga hal. Kalau kami boleh ulangi, tadi kriteria untuk dilakukan perubahan. Yang kedua itu adalah siapa, SOP untuk melakukan perubahan, bagaimana melakukan proses perubahan. Kemudian yang ketiga tadi siapa yang mengotorisasi adanya perubahan, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita mengatakan semangat perubahan-perubahan itu hanya di grup WhatsApp dan lain sebagainya, kan akhirnya juga tidak terjadi perubahan. Karena apa? Itu tidak menerapkan project change management. Change management harus jelas, harus ada kriterianya untuk berubah, harus ada SOP untuk perubahan, dan siapa yang mengeksekusi untuk perubahannya. Saya kira itu Bu Intan, itu nanti satu bahasan sendiri, karena itu nanti diturunkan lagi dari satu perkuliahan sendiri gitu kan, nanti di MAP itu di change management, saya kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Acun. Ya, Bapak Ibu, karena waktunya sudah mendekati akhir ya, pukul 11.30, mohon izin untuk mengakhiri diskusi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan secara pribadi apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya selaku moderator dan juga mewakili Pak Acun selaku narasumber memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian waktu akan kami berikan kembali ke MC, yaitu Mbak Givani. Silakan Mbak Givani. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga Pak Acwin. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ternyata tidak terasa kita sudah ada di akhir acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Karena tadi saya bukannya pakai pantun, yang semoga tadi kedengeran, mungkin ada beberapa yang kedengeran. Sekarang saya akan nutup pakai pantun seperti biasa. Sungguh cantik si burung cendrawasih, saling menyayang dan berkasih. Cukup sudah sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Pamit. Bapak Ibu, Pak Acun, Pak Acun. Bapak Ibu, izin saya end meeting untuk kita semua. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Sama-sama Ibu. Pak Askar, terima kasih Bapak.